Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virial Azaliana Sera, NIM 2019-10-1103 11189 dari Hukum Ekonomi Bisnis kelas D dengan dosen pengampu Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH, MSI, MHum. Yang mana pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya bernama Ahmad Fauzi Baihaqi, NIM 2019-10-1103 11185, dan Nur Hadisah, NIM 2019-10-1103 11187, yang akan mempresentasikan bab 3 hukum pengangkutan, yaitu prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut. Tanggung jawab praduga bersalah atau presumption of liability, yang mana pada prinsip tanggung jawab ini menekankan bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab, pengangkut selalu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan kesalahan, atau telah berupaya melakukan tindak pidana yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktiannya ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut. Prinsip ini dijumpai dalam pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang perlayaran, yang menyatakan jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, C, dan D bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Pada pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran telah terjadi perubahan atas dirubahnya undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pada pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran pada ayat 1, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasiannya kepada pengoperasian kapalnya, berupa a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, kematian atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di kapal, musnah, hilang atau rusaknya barang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut, kerugian pihak ketiga. Dan pasal pada ayat 2, jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, C, dan D bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Sedangkan pada ayat 3, perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pada ayat 1, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa yang A. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, yang B. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, yang C. keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut, dan yang D. kerugian pihak ketiga. Dan pada ayat kedua, jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. Dan pada ayat 3, perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUHD juga mengandung prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Hal ini dapat kita temui dalam pasal 466 ayat 2 KUHD, apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali jika dia membuktikan bahwa tidak diserahkannya sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya, pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan. Tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengangkutan tahun 1992 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab praduga bersalah. Yang pertama, pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang angkutan lalu lintas telah terjadi perubahan undang-undang, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang angkutan lalu lintas jalan, ayat 1, pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Dan pada ayat 2, besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga. Dan pada ayat 3, tanggung jawab pengusaha angkutan umum
terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati. Dan pada ayat 4, tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan atau penerima barang. Sedangkan pada pasal 152 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada ayat 1, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari, atau karena kesalahan penumpang. Dan pada ayat 2, kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. Dan pada ayat 3, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai sejak penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati. Dan pada ayat 4, pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut. Dan pasal 28 ayat 1, 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang Perkeretaapian telah terjadi perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mana pada pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 ayat 1, badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Dan pada ayat 2, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan yang A, sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara. Yang B, besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya. Sedangkan pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada ayat 1 penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada penyelenggara sarana perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Dan pada ayat 2, tanggung jawab penyelenggara prasarana perkeretaapian kepada penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan perjanjian kerjasama antara penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian. Dan pada ayat 3, penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda, luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. Ayat 4, penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap petugas prasarana perkeretaapian yang mengalami luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian. Dan pada ayat 5, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami. Pada pasal 43 ayat 1B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penerbangan telah terjadi perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pada pasal 43 ayat 1B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, pada ayat 1 perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas yang A, kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, yang B, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, dan yang C, keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Dan pada ayat 2, batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bahwa tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Pada selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Virial. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tanggung jawab atas dasar kesalahan. Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkut harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahan itu. Prinsip ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yakni tentang perbuatan melawan hukum. Sebagai aturan umum dan aturan khususnya ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. Pada pengangkutan di darat yang menggunakan rel kereta api, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkeretaapian. Pasal 28 ayat 1 dan 2 ini
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian telah terjadi perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana yang dijelaskan slide yang awal tadi oleh Mbak Firdaus. Pada pengendara pengangkutan di darat yang melalui jalan umum dengan kendaraan bermotor, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 28 Undang-Undang LAJ. Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa dalam hal kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengemudi, maka tanggung jawab terhadap kerugian materi ditimbulkan ditanggung secara bersama-sama. Pada pasal 28 Undang-Undang LAJ telah terjadi perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang angkutan lalu lintas jalan. Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Pasal 2 digantikan dengan pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan pasal pertama, pengemudi pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Pada pasal kedua yaitu setiap pengemudi pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi. Next. Pada pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 86 Undang-Undang Pelayaran. Pada pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran telah terjadi perubahan atas dirubahnya undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Bagaimana yang dijelaskan slide pertama tadi oleh awal Mbak Firlial. Pada pengangkutan udara dengan menggunakan pesawat udara, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 43 Undang-Undang Penerbangan. Pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan telah terjadi perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pada pasal 43 ayat 1B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Pada ayat pertama yaitu perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas A. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, B. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, yang C. Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Pada ayat kedua yaitu batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yaitu sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yang isinya tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad. Selanjutnya poin ketiga mengenai tanggung jawab pengangkut mutlak atau absolute liability. Pada prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian. Unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan.
Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini. Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Akan tetapi, tidak berarti boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan, maka di dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pengangkutan tahun 1998 pada pasal-pasal berikut. Pada pasal 86 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran telah terjadi perubahan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja paragraf 10 transportasi pasal 54 poin C, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Next. Pada pasal 2728 ayat 1, 2 AB Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang penerbangan telah terjadi perubahan juga yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 144 dan 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pada pasal 2728 ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkeretaapian, pada pasal 27 jika terjadi pembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api oleh badan penyelenggara wajib mengembalikan jumlah biaya yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang. Pada pasal 28 ayat 1, badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Pada pasal ayat 2, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan poin A, sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara. Poin B, besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya. Pada pasal 144 dan 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, pasal 14 ayat 1, apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengirim barang dengan kereta api lain atau moda transportasi lain atau mengganti biaya angkutan barang. Pada pasal 157 ayat 1, penyelenggaraan prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada penyelenggara sarana perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Ayat 2, tanggung jawab penyelenggara prasarana perkeretaapian kepada penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan perjanjian kerjasama antara penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian. Ayat 3,
penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda, luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Ayat keempat, penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap petugas prasarana perkeretaapian yang mengalami luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian. Ayat 5, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Lalu Lintas Jalan Raya telah terjadi perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja paragraf 10 Transportasi Pasal 54 poin A tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang sebagaimana telah dijelaskan kepada teman saya tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembatasan tanggung jawab pengangkut atau limitation of liability. Yang mana dalam hal ini, limitation of liability adalah tanggung jawab pengangkut dibatasi sampai jumlah tertentu. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengangkutan tahun 1952 yang direkomendasikan untuk diperhatikan adalah Pasal 28 ayat 2B Perkeretaapian, bagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja paragraf 10, Transportasi Pasal 54 poin B, tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pasal 28 ayat 2B Perkeretaapian, yang mana tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya. Dan pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, ayat 2 tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. Pasal 45 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 45 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ayat 2, besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebesar kerugian secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga. Pada ayat 3, tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati. Dan pada pasal 152 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, ayat 1, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Dan pada ayat 2, kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. Dan pada ayat 3, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai sejak penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati. Dan pada ayat 4, pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut. Dan pada pasal 43 ayat 2, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan, yang mana pada pasal 43 ayat 2 batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih dengan peraturan pemerintah. Sedangkan pada pasal 44 ayat 1, setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara atau kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara yang dioperasikan. Dan pada pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bahwa pada pasal 141 ayat 2, apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang-orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih kepada Saudari Firial. Poin terakhir, poin kelima, mengenai presumption of non-liability, yang dimana terdapat pada pasal 43 ayat 1B Undang-Undang tentang Penerbangan. Ayat 1B, perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. Dan telah terjadi perubahan pada pasal 140, 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 140 ayat 1, Badan Usaha Angkutan Udara Niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati. Pasal 141 ayat 1, apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Selanjutnya, pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran terjadi perubahan pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan dalam mempresentasikan bab 3 hukum pengangkutan ini. Sekian dari saya dan mewakili rekan-rekan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.